Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Aryawan, NIM 2018-02-2023. Saya dari kelompok 8 membahas UMKM angkringan KYT dan Yolamik bersama kawan saya Chandra Yoga Tama. Lalu berikutnya ada Titi Nestiana, lalu ada Jahira Soraya, ada Rida Putik, dan ada Nurul Hanifah. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil UMKM, di mana yang pertama yaitu Yolamik. Yolamik adalah sebuah UMKM yang menjual produk minuman susu, di mana dia berdiri di tahun 2019. Ya, bahannya adalah susu murni yang sumbernya adalah susu murni dari Sleman. Lalu Yolamik ini mempunyai dua outlet. Yang pertama di Jalan Raja Wali di Ngebel Kasihan Bantul, lalu yang outlet kedua ada di Sunan Kudus Gatak Taman Tirto. Ya, varian rasa penjualan Yolamik ini ada beberapa varian. Ada rasa strawberry, ada red velvet, ada kurma, ada coklat, ada original, ada kopi, dan ada Oreo. Dimana bagi mahasiswa dan bagi para penikmat susu terutama, dan saya pun pernah menikmati Yolamik, rasanya cukup sesuai dengan harga yang ditawarkan. Lalu berikutnya ada angkringan KYT. Angkringan KYT ini adalah sebuah angkringan yang menurut saya sangat bersahabat dengan mahasiswa, di mana angkringan ini terletak di Gatak Taman Tirto Kasihan Bantul, memiliki banyak varian menu, lebih bervariasi dari angkringan lain. Itu adalah poin plusnya, di mana di sana tersedia sate mulai dari sate usus, sate jamur, nugget, bakso, sosis, dan lain segala macam. Lalu ada minumannya dengan minuman khas angkringan yaitu es jeruk dan es teh, dan masih banyak minuman saset lainnya. Lalu poin kelebihannya adalah di mana angkringan KYT ini memiliki jaringan wifi yang bisa dinikmati oleh para konsumen. Lalu berikutnya tempatnya pun strategis, tidak terlalu luput dari keramaian dan tidak terlalu luput dari dalam pedesaan. Begitu. Dan tempat penyajiannya pun cukup bagus dari angkringan yang lain, dimana ketika penyajian dia memberikan piring, dan ada juga tersedia sedikit poin tambah lagi, dimana angkringan itu menyedia jasa untuk bebakaran begitu. Terima kasih. Penggunaan Trello, peran Trello dalam proses pendampingan UMKM itu sebagai ruang diskusi online terkait persiapan apa saja yang diperlukan untuk pendampingan UMKM serta perencanaan strategis sebelum turun lapangan. Nah, Trello juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif ruang diskusi atau rapat secara online yang sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Terdapat beberapa diskusi yang dibahas oleh kelompok kami selama Prespatikum, di antaranya yaitu kami telah melakukan rapat 3-4 kali untuk membahas mulai dari penentuan UMKM hingga pembahasan terkait proses pendampingan UMKM. Terdapat beberapa agenda yang tidak terlaksana seperti evaluasi dan rancangan tindak lanjut. Kemudian ada pula evaluasi dari kelompok kami selama penggunaan aplikasi Trello sebagai media diskusi online, yaitu masih kurangnya sikap responsif dari anggota kelompok kami, sehingga hal tersebut menjadikan kurang efektif dalam pembahasan selama diskusi. Nama saya Zahira Soraya, NIM 2018-0220-179. Saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari Yolamik dan angkringan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari Yolamik. Nah, di basis model kanvas ini terdiri dari key partners, yaitu adalah pihak-pihak yang terlibat atau mitra dari Yolamik sendiri, yaitu ada peternak susu sapi murni dari daerah Sleman, penjual es batu, penjual cup, penjual topping seperti boba, Oreo, dan juga chocolate chips, dan penjual minuman bubuk perasa. Nah, selanjutnya ada key activities, yaitu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaku bisnis, yaitu ada marketing, penjualanan, desain produk, online selling, dan juga pembelian bahan baku. Nah, selanjutnya ada value proposition, yaitu adalah nilai yang diberikan kepada customer, yaitu ada ini menggunakan susu sapi murni yang banyak manfaat dan gizinya. Lalu dia ini menggunakan kemasan yang menarik dan juga kuat. Selanjutnya ada customer relationship,
yaitu adalah bagaimana cara pelaku bisnis ini membuat pelanggan loyal terhadap mereka, yaitu dengan memberikan promo-promo yang menarik, lalu admin cepat respon di media sosial ataupun di gerai fisik. Nah, selanjutnya ada customer segment, yaitu adalah target pasar yang ditargetkan oleh Yualan Milk, yaitu ada mahasiswa dan mahasiswi UNY, warga sekitar, pelajar seperti SD, SMP, dan SMA, dan pencinta minuman perasa. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber. Ada SDM, lalu ada modal, dan ada perlengkapan gerai fisik. Selanjutnya ada channels, yaitu adalah sarana untuk menyampaikan produk ini, seperti Instagram, WhatsApp, GoFood, GrabFood, dan yang lain-lain. Nah, lalu ada namanya biaya, cost struktur, yaitu ada dua, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini meliputi biaya sewa, biaya listrik, biaya air, biaya gaji karyawan, dan biaya variabel ini termasuk biaya pembelian bahan baku. Selanjutnya revenue stream, yaitu penjualan minuman berbahan dasar susu dengan berbagai macam rasa dan juga topping. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis modal kanvas dari Angkringan Kit. Nah, yang pertama itu key partners. Key partners dari Angkringan Kit ini ada petani padi, petani cabai, pedagang daging, penjual es batu, mahasiswa, dan juga tukang. Pada key activitiesnya terdapat marketing penjualanan, desain tempat yang menarik, ramah tamah, dan juga memasak dadakan. Selanjutnya ada value proposition, yaitu nasi kuningnya rasanya enak, pedas, tempat yang luas, tempat yang nyaman, murah, dan harganya juga terjangkau. Lalu ada wifi, bisa buat nongkrong, dan juga banyak lampunya. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu nagih. Ini nagih berarti pelanggan itu berkesempatan untuk datang kembali, dan dari orang ke orang atau dari mulut ke mulut mengatakan bahwa angkringan ini sangat enak dan juga udah menjadi langganan. Selanjutnya ada customer segments, yaitu ada konsumennya itu seperti mahasiswa tentunya, lalu ada seperti keluarga, anak sekitar umur 18 sampai seterusnya, karyawan, masyarakat setempat, dan lain-lain. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya manusianya itu keluarga sendiri, ibu bagian masak dan bapak bagian penjual, dan perlengkapan milik sendiri, modal juga milik sendiri. Selanjutnya ada channels, yaitu sarana tempat menyampaikan bahwa angkringan ini ada, yaitu warung dan sosial media atau Instagram. Nah, cost strukturnya ini biayanya ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetapnya ini adalah modal bahan baku jualan, biaya wifi, biaya listrik, biaya air, dan biaya transportasi. Nah, variabel costnya atau biaya variabelnya ini adalah biaya arang. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu ada berasal dari modal penjual, pendapatan, dan juga keuntungan. Kemudian kembali keuntungan dijadikan modal jualan lagi, dan seterusnya. Lalu porsi menyesuaikan customer karena dimasak dadakan. Terima kasih. Pada bagian Google Trends, peran internet saat ini berkembang dari sekedar alat pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat penentu strategis dalam bisnis berbasis internet seperti pemasaran dan penjualan. Google Trends dapat digunakan mengidentifikasi kata kunci, peluang potensial bagi pengusaha secara tersegmentasi berdasarkan wilayah sasaran. Langkah awal dalam melakukan riset bisnis dengan Google Trends yaitu menentukan strategi atau tujuan yang ingin dicapai. Misalnya dalam hal ini UKM Yolans Milk ingin mengembangkan varian milkshake baru untuk menarik konsumen. Varian produknya antara lain 1. Varian topping biskuit Regal Marie, dan 2. varian peanut butter. Seperti pada gambar, varian Regal Marie diwakili warna biru dan varian
peanut butter diwakili warna merah. Ditujukan pada grafik bahwa kedua varian produk ini memiliki tren yang sama-sama naik. Apabila dilihat pada region dan daerah istimewa Yogyakarta, varian produk peanut butter memiliki tren yang lebih tinggi, yaitu 71% dibandingkan varian Regal Mari, sehingga varian butter peanut dapat lebih diprioritaskan sebagai varian produk baru. Selanjutnya dengan langkah yang sama diterapkan pada UKM angkringan AKYT dengan tujuan mengetahui grafik minat masyarakat mengunjungi angkringan yang ada di Jogja dan pilihan kegemaran menu mereka. Kata kunci yang dipakai di sini adalah angkringan Jogja dengan warna biru, nasi kucing dengan warna merah, wedang jahe warna kuning, dan sate usus warna hijau. Pada grafik menunjukkan bahwa 4 kata kunci trennya naik, kecuali sate usus yang trennya turun. Jika melihat pada kawasan daerah istimewa Yogyakarta, minat masyarakat untuk mengunjungi angkringan di Jogja masih tinggi, sekitar 70%, disusul dengan kegemaran minum wedang jahe sebagai imunitas 19%, dan nasi kucing dan sate usus berturut-turut 9% dan 2%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Business. Lalu apakah sih yang dimaksud dengan Google Business? Google Businessku ini merupakan fitur gratis yang memungkinkan para penggiat bisnis untuk dapat mempromosikan profil bisnisnya dan situs bisnis yang mereka miliki di akun Google penelusuran serta Google Maps. Dengan adanya akun Google Businessku ini, nantinya para penggiat bisnis dapat melihat dan menjangkau para pelanggan, memposting pembaruan ke profil bisnis, dan dapat melihat cara pelanggan berinteraksi dengan bisnis mereka di Google. Kemudian untuk kedua UMKM yang kami kelola ada Yolan Mix serta angkringan AKYT, dan untuk Yolan Mix sendiri kebetulan memiliki 2 outlet, yaitu outlet pertama berada di Jalan Raja Wali nomor 99 Ngebel Kasihan Bantul DIY. Kemudian untuk outlet kedua berada di Jalan Sunan Kudus Gata Taman Tirto Kasihan Bantul DIY. Dan pada kesempatan kali ini kami hanya bisa membuatkan satu akun Google Business untuk outlet yang pertama, yaitu berada di Jalan Raja Wali nomor 99 Ngebel Kasihan Bantul DIY. Dan untuk jam bukanya Yolan Milk ini buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam dan buka setiap hari. Dan berikut merupakan gambaran dari Google Business yang telah kita buat. Kemudian untuk angkringan AKYT sendiri kami mohon maaf karena angkringan ini telah memiliki akun Google Business sebelumnya, serta yang mengelola adalah anak dari owner angkringan AKYT ini, jadi kami tidak diizinkan untuk mengelolanya kembali, serta kami hanya bisa menampilkan mengenai informasi-informasi yang berada di Google Maps. Angkringan AKYT ini terletak di Jalan Gazak, Taman Tirto Kasihan Bantul DIY, dan bukanya setiap hari mulai dari jam 2 siang sampai jam 1 malam. Perkenalkan, nama saya Titin Rasyana dengan NIM 201802200164. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang WhatsApp Business. Sebelumnya, WhatsApp adalah aplikasi chat yang berbasis internet yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini pada tahun 2018 WhatsApp merilis yang namanya WhatsApp Business yang biasa digunakan untuk pemilik bisnis yang dapat diunduh secara gratis. Nah, WhatsApp ini memang dikhususkan untuk pemilik bisnis kecil seperti usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Nah, mitra kami yaitu Susiolanda dan juga angkringan AKYT memiliki WhatsApp Business ini untuk mendukung penjualan mereka. Nah, di sini unggul di WhatsApp Business adalah yang pertama bisa membalas pesan customer secara otomatis dan juga bisa sortir pesan dengan cepat, seperti kita memasang labeling di setiap customer yang chat. Misal warna kuning untuk customer yang baru, warna biru untuk customer yang sudah bayar, atau yang hijau untuk customer yang belum bayar, seperti itu, atau sesuai dengan selera dari
pembisnis itu sendiri. Kemudian bisa menjawab pertanyaan dan membuat podcast dengan cepat. Misalnya kita menjawab pertanyaan customer yang sama, rata-rata sama, kita bisa otomatis dengan memberikan kode, ataupun kita bisa mengirimkan podcast kata-kata yang bisa dikirimkan lebih dari 2 orang. Kemudian fitur WhatsApp bisnis ini juga memiliki profil lengkap seperti katalog produk, lokasi, dan juga tool bisnisnya itu lengkap. Jadi kita bisa melengkapi sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Nah, berikut tampilan bisnis, profil, dan katalog dari angkringan AKYT kami, mitra kami. Begitu juga dengan mitra Yolanda juga seperti ini, tapi saya menampilkan yang angkringan saja. Nah, sebelah kiri menampilkan tampilan bisnis profilnya. Kita bisa mengisi gambaran dari UMKM kami. Kita juga bisa memberikan lokasi, titik lokasi di mana tempat penjualannya, kemudian jadwal bukanya, kemudian ada katalognya. Nah, katalog ini bisa berisi apa saja yang kita jual. Misalnya di sini ada aneka minuman, ada aneka sate, aneka sambal, aneka nasi kucing, dan juga aneka sate dan nugget. Nah, ini kita bisa menampilkan di sini sehingga customer nanti bisa melihat-lihat di kita jual. Misalnya di sini ada aneka minuman, ada aneka sate, aneka sambal, aneka nasi kucing, dan juga aneka sate dan nugget. Nah, ini kita bisa menampilkan di sini sehingga customer nanti bisa melihat-lihat di katalog yang ada. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari kami yaitu teknologi informasi saat ini penting diterapkan oleh UMKM dalam strategi pemasaran. Karena dengan bantuan platform aplikasi modern seperti Trello, WA Bisnis, situs Google, dan juga seperti Google Trend dan Google Business, semua aktivitas dalam bisnis memiliki pengaruh yang besar di masa depan. Misalnya dengan bantuan Google Bisnis dapat memperluas jangkauan dan memudahkan dalam berinteraksi dengan konsumen. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.